Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan HTML web design. Yang pertama yaitu penanganan error. Penanganan error di sini kita mengetahui bahwa di sini kita lihat atau kita melihat bahwa di dalam web design ini kita melihat apakah ada titik koma atau koma atau dan sebagainya. Karena di situ kita mengetahui error tersebut, apakah kita tidak memakai koma atau titik koma dan sebagainya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi, yaitu mengambil data dari array. Nah, di sini teman-teman ingat bahwa array itu dimulai dari 0. Dan ini contoh untuk coding mengambil data dari array. Ini adalah contohnya. Kita lihat bersama-sama di sini. Dan ini adalah hasil dari mengambil data dari array. Ini dia hasilnya. Berikutnya mencetak isi array dengan perulangan. Nah, di sini dapat digunakan perulangan bila input yang diambil berasal dari array yang berjumlah banyak. Ini contohnya. Contoh array yang berjumlah banyak. Ini coding-codingnya. Dan di sini mohon maaf, tidak, laptop saya tidak membaca hasil dari ini karena ada sedikit gangguan, tapi hanya codingnya yang saya akan berikan. Yang berikut, menambahkan data ke dalam array. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menambah data ke dalam array. Yang pertama mengisi menggunakan index, yang kedua mengisi menggunakan method push. Nah, ini yang pertama, mengisi menggunakan index. Itu terdapat 3 data di dalam array buah dengan indeks, yaitu apel, jeruk, dan manggis. Kita ingin menambahkan data lagi pada indeks ketiga, maka kita bisa melakukannya seperti kita menambahkan semangka, contohnya. Nah, yang berikutnya yaitu mengisi menggunakan metode push. Solusi masalah sebelumnya adalah dengan menggunakan metode push, tidak perlu diketahui beberapa panjang array karena metode push akan menambahkan data ke dalam array dari ekor atau belakang. Ini contoh coding mengisi menggunakan metode push. Nah, teman-teman, di sini kita masuk di metode-metode array. Selain metode-metode atau fungsi yang sudah kita coba di atas, terdapat beberapa metode dalam array yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah metode filter. Metode filter berfungsi untuk menyaring data dari array. Dan ini contoh. Pada contoh di atas kita memberikan row function sebagai fungsi callback yang akan melakukan penyaring terhadap array. Sebenarnya kita bisa buat lebih sederhana lagi. Berikutnya metode sort. Metode sort berfungsi untuk mengurutkan data pada array. Contoh yang seperti ini, var alfabet sama dengan A, F, Z, E, R, G, var angka sama dengan 3, 1, 2, 6, 8, 5. Dan kita lihat konsol log, alfabet sort, dan konsol angka sort. Berikutnya yaitu fungsi JavaScript. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi di dalam JavaScript adalah sebuah objek karena memiliki properti dan juga metode. Membuat fungsi di JavaScript, ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk membuat fungsi di JavaScript. Yang pertama menggunakan cara biasa, yang kedua menggunakan ekspresi,
Yang ketiga menggunakan tanda panah, dan yang keempat menggunakan konstruktor.